Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Isal Abrar Misteri dalam kisah nyata misteri. Di video saya kali ini, saya akan mengangkat kisah nyata misteri dengan judul Bisa Hidup Kembali Setelah Mengalami Kematian Karena Memiliki Ilmu Rawa Rontek. Sebelum saya melanjutkan kisah nyata ini, tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya kali ini, dan yang juga sudah like, komen, dan subscribe di channel Isal Abrar Misteri ini. Semoga kalian bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Seperti apa kisahnya dan bagaimana jalan ceritanya? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di channel Isal Abrar Misteri. Narasumber kita kali ini, kita sebut saja namanya dengan nama Mas Anton. Tentu ini hanya nama samaran. Dan sesuai dengan keinginan Mas Anton, nama tempat minta untuk dirahasiakan. Kita sebut saja kejadian ini ada di tanah Jawa. Mas Anton ini memiliki kakek yang berusia lebih dari 100 tahun. Dan anehnya, kakek Mas Anton ini masih memiliki tenaga yang kuat sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak kalah dengan anak muda. Kita sebut nama dari kakek Mas Anton ini sebagai Mbah Wage. Tentu ini juga hanya nama samaran. Sosok Mbah Wage ini di lingkungan sekitarnya dikenal sebagai pejuang kemerdekaan. Dari cerita turun-temurun di era tahun 1942, Mbah Wage ini ikut berperang sebagai pejuang gerilya. Banyak saksi-saksi di masa lalu yang ikut Mbah Wage berperang menceritakan kalau Mbah Wage ini adalah sosok yang sangat sakti. Bisa dikatakan memiliki kesaktian yang sangat langka. Apabila Mbah Wage terkena senjata api atau senjata tajam dan beliau meninggal, selama kaki Mbah Wage masih menyentuh tanah, beliau langsung akan hidup kembali. Dan luka yang ada pada badannya secara spontan akan sembuh dan tidak ada bekasnya sama sekali. Mbah Wage ini bisa dikatakan sebagai sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana Indonesia belum merdeka, Mbah Wage ini sangat membantu perjuangan Indonesia untuk mengalahkan para penjajah. Waktu terus berjalan, dan di era itu sudah masuk di era tahun 2012. Di era tahun 2012, usia Mbah Wage sudah di angka 100 tahun lebih. Walaupun sudah berusia sangat tua, akan tetapi Mbah Wage ini terlihat masih sangat sehat dan masih kuat bertani di sawah. Dan bisa dikatakan tenaganya tidak kalah dengan anak muda. Waktu itu pas hari Senin dan menjelang maghrib, tiba-tiba Mbah Wage jatuh sakit. Beliau badannya sangat lemas dan suhu badannya sangat tinggi, dan hanya berbaring di tempat tidur saja. Anak-anak Mbah Wage segera berusaha membujuk Mbah Wage untuk berobat ke dokter. Akan tetapi Mbah Wage menolak dengan sangat keras. Beliau hanya mengatakan nanti akan sembuh sendiri tanpa harus berobat ke dokter. Detak jam terus berjalan. Pada waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Keadaan Mbah Wage semakin memburuk. Terlihat di sini tanda-tanda kematian sudah dekat. Bisa dikatakan Mbah Wage mengalami sakaratul maut. Terlihat di sini nafas Mbah Wage sudah sangat cepat dan ada suara ngorok dari dalam tenggorokannya. Lalu di sini terlihat kedua belah kaki Mbah Wage bergerak-gerak. Gerakannya dari lambat, lama-lama gerakannya kedua kakinya terlihat semakin cepat. Di saat sudah sangat cepat, lalu ada kejadian yang sungguh sangat mengejutkan.
tiba-tiba Mbah Wage langsung terbangun. Dan di saat kakinya menginjakkan lantai keramik rumahnya, saat itu juga terlihat Mbah Wage langsung sembuh dari sakitnya. Dan Mbah Wage langsung bergegas melangkah menuju dapur rumahnya. Sesampainya di dapur, Mbah Wage terlihat langsung mengambil nasi dan lauk pauk. Dan sungguh di luar nalar, Mbah Wage mengambil nasi dan lauk dalam jumlah yang sangat banyak. Dan dalam waktu yang sangat cepat, nasi dan lauk tersebut habis dimakan oleh Mbah Wage. Detak jam terus berjalan dan sudah berganti hari. Di sini ada kejadian yang sangat aneh. Jadi di setiap menjelang maghrib, Mbah Wage kondisinya langsung sakit kembali. Dan sekitar jam 9 malam, kejadiannya berulang seperti hari kemarin. Pada saat jam 9 malam itu, Mbah Wage mengalami sakaratul maut. Dan kejadiannya masih sama. Saat kedua kaki Mbah Wage bergerak-gerak sangat cepat, seketika itu Mbah Wage langsung terbangun. Dan di saat kedua kakinya menyentuh lantai, di saat itulah Mbah Wage langsung sehat kembali. Mas Anton menggambarkan, kejadian ini berulang-ulang hingga 40 hari lamanya. Dan di sini Mas Anton mulai bermusyawarah dengan keluarga besarnya, membahas kejadian yang sangat aneh dialami oleh Mbah Wage. Karena Mas Anton dan keluarganya sangat yakin kejadian ini ada hubungannya dengan mistis dan kebatinan, akhirnya keluarga besar Mas Anton sepakat untuk menanyakan kepada praktisi supranatural yang ada di kampungnya. Singkat cerita, Mas Anton dan keluarga sudah bertemu dengan praktisi supranatural yang ada di kampungnya. Kita sebut saja nama praktisi ini sebagai Mbah Gesang. Tentu ini hanya nama samaran. Mbah Gesang dengan cepat langsung mengecek Mbah Wage dengan mata batinnya. Dan dari hasil gambaran yang diterimanya, Mbah Gesang meyakini kalau Mbah Wage ini memiliki ilmu rawa rontek. Dan kekuatannya ada di kedua telapak kakinya. Jadi intinya Mbah Wage ini tidak akan bisa mati selama kedua kakinya masih menapak tanah. Walaupun ibaratnya kepala atau anggota badannya terpisah, maka otomatis akan segera menyatu kembali dan tanpa ada bekas luka sedikit pun selama kedua kakinya masih menginjakkan tanah. Mbah Gesang melanjutkan penjelasannya. Jadi menurut gambaran yang diterimanya, Mbah Gesang meyakini kalau sebetulnya Mbah Wage itu sudah meninggal 40 hari yang lalu. Akan tetapi karena beliau memiliki ilmu rawa rontek, beliau masih bisa hidup. Mbah Gesang juga menjelaskan kalau sebenarnya ruh Mbah Wage sudah keluar dari badannya, dan sekarang yang di badannya adalah jin sakti pemilik ilmu rawa rontek. Mendengar penjelasan dari Mbah Gesang, Mas Anton sekeluarga jadi sangat khawatir. Di sini Mas Anton segera meminta bantuan dan solusi kepada Mbah Gesang agar Mbah Wage bisa terbebas dari ilmu rawa rontek. Lalu Mbah Gesang menjawab, insya Allah akan membantu semaksimal mungkin. Dan Mbah Gesang juga menegaskan apabila dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menghilangkan ilmu rawa rontek tersebut, otomatis Mbah Wage akan benar-benar meninggal dunia dan tidak bisa hidup lagi. Dan Mas Anton sekeluarga harus mengikhlaskannya. Mendengar penjelasan dari Mbah Gesang, Mas Anton sekeluarga segera sepakat. Demi kebaikan Mbah Wage, ilmu rawa rontek tersebut harus segera dibersihkan. Waktu itu jam menunjukkan pukul 5 sore. Dan waktu itu menjelang maghrib seperti biasanya. Mbah Wage kondisinya drop lagi dan terlihat sangat lemas di atas tempat tidurnya. Mas Anton segera menjemput Mbah Gesang. Singkat cerita, Mbah Gesang sudah ada di kamar Mbah Wage. Beliau segera melakukan ritualnya. Terlihat mengeluarkan 2 daun lompong
dan digenggam di tangan kanan. Lalu terlihat Mbah Gesang membaca mantra-mantra Jawa kuno. Dan setelah sekian lama membaca mantra-mantra kuno, Mbah Gesang terlihat meniup daun lompong tersebut. Lalu Mbah Gesang mengeluarkan sepasang kaos kaki. Dan 2 lembar daun lompong tersebut dimasukkan ke dalam kaos kaki. Lalu sepasang kaos kaki itu dipakaikan di kedua kaki Mbah Wage. Mbah Gesang lalu memberikan arahan lagi. Mas Anton dan keluarganya disuruh berkumpul untuk membaca surat Yasin. Akan tetapi membacanya menunggu kalau sudah terlihat kedua kaki Mbah Wage bergerak-gerak sangat cepat seperti biasanya. Dan waktu itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Dan mulailah kedua kaki Mbah Wage terlihat bergerak-gerak. Mbah Gesang segera memberikan aba-aba kepada Mas Anto dan keluarganya untuk membaca surat Yasin bersama-sama. Lalu terdengarlah lantunan ayat-ayat suci surat Yasin. Suasana terasa begitu mistis dan mencekam. Terlihat di sini kedua kaki Mbah Wage kembali bergerak-gerak dengan sangat cepat. Dan seperti biasanya, setelah kaki bergerak sangat cepat, lalu tiba-tiba Mbah Wage terbangun dan kedua kakinya langsung menyentuh lantai. Akan tetapi di sini ada fenomena yang berbeda. Kalau biasanya setelah kedua kaki menyentuh lantai Mbah Wage akan langsung sehat, di sini terlihat Mbah Wage langsung terjatuh kembali di atas tempat tidur. Mas Anton meyakini ini karena efek surat Yasin yang dibaca dan juga efek daun lompong yang ada di dalam kaos kaki Mbah Wage. Ayat-ayat suci Yasin terus dibaca, dipimpin oleh Mbah Gesang. Terlihat di sini Mbah Wage berulang kali berusaha bangun dan menginjakkan kaki di lantai. Akan tetapi setelah kedua kaki sudah berhasil menapak di lantai, saat itu juga Mbah Wage kembali terjatuh di atas kasur. Dan ini berulang sampai beberapa kali. Setelah itu Mbah Wage terlihat terdiam. Dan terlihat dari wajah dan sorot matanya terlihat sangat menyeramkan. Dan sudah nampak dengan sangat jelas kalau memang yang ada di dalam badan Mbah Wage adalah sosok jin sakti, pemilik ilmu rawa rontek. Setelah melihat Mbah Wage terbaring lemas dan tidak bergerak lagi, Mbah Gesang segera menghampiri ke dekat wajah Mbah Wage, lalu membisikkan doa-doa khusus di telinganya. Terlihat di sini wajah Mbah Wage kembali normal dan tidak menyeramkan lagi. Lalu dengan sangat tenang, Mbah Wage menggembuskan nafas terakhirnya. Seketika itu pecahlah suara tangis Mas Anton dan seluruh keluarganya. Perasaan sedih dan sangat kehilangan atas kepergian Mbah Wage. Lalu di sini Mbah Gesang kembali mengingatkan, sebenarnya Mbah Wage itu sudah meninggal 40 hari yang lalu, dan kemarin masih bisa hidup dikarenakan ada kekuatan ilmu rawa rontek. Mbah Gesang juga mengingatkan kalau Mas Anton dan keluarganya harus bersyukur, karena di akhir ayatnya Mbah Wage atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat suci surat Yasin dan tuah daun lompong bisa membebaskan Mbah Wage dari cengkraman ilmu rawa rontek dan bisa kembali kepada Allah dengan ruh yang bersih dan insya Allah husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Beginilah kisah nyata misteri kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah nyata misteri ini. Tak lupa saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Sekali lagi jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan bentuk like, komen, dan juga subscribe. Semoga kebaikan teman-teman semua bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.
kita berjumpa kembali di kisah nyata misteri minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.